Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya di akhir zaman ini. Kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan pada teman-teman semua mengenai PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan akuntansi infak sedekah, yaitu pada implementasi di Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah. Sebelum itu, perkenalkan saya Syahsan Yardi sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Rifki Ihsan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rifki Ihsan. Padanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Persoalan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang, salah satunya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, merupakan fenomena global. Pemerintah saat ini terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah menerapkan dua sistem perekonomian yang dikenal oleh dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Kedua upaya pemerintah belum dapat menawarkan solusi yang optimal hingga sekarang. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini dapat lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam, di mana sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang biasa dikenal dengan sebutan zakat. Untuk merealisasikan kepedulian sosialnya, Islam mengharuskan umatnya yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang salah satu kewajiban mendasar dalam Islam. Dalam hal ini, pengelolaan zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen memadai agar zakat benar-benar dikelola dengan baik dan benar untuk disalurkan dengan tepat kepada mustahik. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat di sini adalah bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan 109 pada Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahman. Yang kedua, bagaimanakah kesesuaian implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan 109 pada Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahman. Next, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan 109 pada Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah. Tinjauan literatur yang pertama, zakat. Zakat merupakan istilah dari Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa kewajiban khusus memberikan sebagian dari kekayaan hartanya serta harta untuk beramal. Zakat secara bahasa yaitu al-nama yang berarti kesuburan, taharah yang berarti kesucian, barokah yang berarti suatu keberkahan, serta takziah tahrir yang berarti mensucikan. Dilihat dari pengertian secara bahasa, maka zakat secara bahasa ini bisa bermakna sebagai tumbuh serta berkembang dan juga mensucikan, membersihkan. Kedua, infak. Infak merupakan pembelajaran, adapun definisi infak secara umum ialah harta yang dikeluarkan sebagian untuk dapat memenuhi kebutuhan. Infak dapat menjadi baik ataupun menjadi buruk. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah infak fi sabilillah. Maka infak ini adalah infak yang baik, sedangkan mengeluarkan harta untuk membiayai suatu kemiskinan adalah infak yang buruk. Adapun jenis infak terjadi menjadi dua, infak yang hukumnya wajib dan infak yang hukumnya sunnah. Yang ketiga ada sedekah. Sedekah memiliki definisi pemberian, di mana pemberiannya bersifat ikhlas, dilaksanakan kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharapkan sebuah imbalan.
hukum sedekah adalah sunnah. Selain itu, sedekah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang ma'ruf besar. Organisasi, next. Organisasi pengelola zakat, OVZ, yaitu suatu perusahaan nirlaba yang memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah informasi relevan untuk dapat memenuhi kepentingan penyeimbang organisasi, anggota, kreditur, maupun pihak lain yang menyediakan sumber daya untuk organisasi nirlaba. OVZ berbeda dengan organisasi nirlaba yang lain, karena zakat mempunyai ketentuan berupa aturan tentang pemungutan dan penyaluran dana kepada asnaf dan kepada yang berhak. Next. Pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam akuntansi zakat. Pengungkapan dalam SAP merupakan pencatatan jumlah rupiah ke dalam suatu sistem akuntansi yang nantinya jumlah tersebut dapat mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK nomor 109 itu pengakuan awal yang diakui pada saat kas ataupun aset yang lainnya diterima. Pengakuan dari SAP merupakan sebuah penentuan jumlah rupiah yang wajib dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam transaksi keuangan, sedangkan pengukuran dari PSAK nomor 109 merupakan untuk zakat dalam kas yang diakui sebesar kas yang diterimanya. Sedangkan pada zakat yang bentuknya non-kas diakui sebesar nilai harga pasarnya. Pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada kas ataupun aset non-kas diterima. Yang kedua, zakat diterima dari muzaki, diakui sebagai penambah dana. Zakat sebesar jumlah yang diterima, zakat dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang ketiga, penentuan nilai wajar aset non-kas diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang lainnya yang sesuai dengan SAK yang relevan. Yang keempat, jika mujaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil bisa memperoleh uzroh atas kegiatan penyaluran tersebut. Uzroh ini berasal dari muzaki di luar dana zakat. Uzroh tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Yang kelima, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pemenang dana zakat atau pengurang dana amil, bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Yang keenam, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian serta pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurangan dana zakat. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Efektivitas dalam efisiensi pengelolaan zakat tergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil tidak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah serta tata kelola organisasi yang baik. Yang ketiga, penentuan jumlah ataupun presentasi bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, serta ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Yang keempat, beban penghimpunan serta penyaluran zakat harus diambil dari amil. Amil dimungkinkan untuk meminjamkan dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek serta tidak boleh melebihi 1 periode atau haul. Yang kelima, bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Yang keenam, dana zakat disalurkan kepada mustahik nominal jika sudah diterima oleh mustahik nominal tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain tapi belum diterima oleh mustahik non-amil belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran.
Piutang, penyaluran, serta liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non-amil. Yang ketujuh, dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyalur zakat. Yang kedelapan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pemerolehan aset tetap, aset kelolaan misalnya rumah sakit, sekolah, mobil, ambulans, serta fasilitas umum lainnya, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Penyaluran zakat serta bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebagai penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Next. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sandi Abdi. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan atas penjelasannya. Selanjutnya itu penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak, dana sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam SAP adalah yang berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal yang bersifat informatif sehingga dianggap penting serta bermanfaat untuk pemakai selain dari apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utamanya. Selanjutnya itu pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam akuntansi infak atau sedekah. Ada pengakuan. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat maupun tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah. Lalu ada pengungkapan. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang lainnya sesuai dengan SAK tidak lancar. Lalu selanjutnya penyajian. Amil menyajikan dana infak, dana zakat, dan dana sedekah serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Lalu yang terakhir ada pengungkapan. Amil mengungkapkan hal-hal di bawah ini terkait dengan suatu transaksi infak atau sedekah. Selanjutnya yaitu penerapan PSAK 109 pada Yayasan Yatim Ar-Rahmah. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hidayat, Nani Rohaini, dan Anah Zanatun yang dilakukan di Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah yang beralamat di kantor pusat Jalan Terusan Jakarta nomor 212, Antapani, Bandung, Jawa Barat. Yayasan Yatim Ar-Rahmah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah ini telah diaudit sebelumnya. Analisis komponen laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah diuraikan sebagai berikut. Laporan posisi keuangan dari hasil analisis ditemukan bahwa di dalam laporan posisi keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah menyajikan posisi aset, kewajiban, dan saldo dana per tanggal laporan. Penyajian aset dan kewajiban tidak terlalu berbeda dengan laporan posisi keuangan organisasi lainnya. Namun, pada laporan posisi keuangan OPZ, bagian modal diganti dengan saldo dana.
Saldo dana mencerminkan aktiva pengelolaan baik lancar maupun tidak lancar yang dimiliki oleh OPZ tahunan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah disajikan. Format laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah menggunakan format 2 kolom dengan menyajikan tahun 2015 dan tahun 2016. Penyajian ini memudahkan pembaca laporan keuangan untuk melihat berapa besar posisi keuangan dari tahun 2015 hingga 2016. Format laporan posisi keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah sebagai laporan utama sudah sesuai dengan yang diatur pada lampiran PSAK 109. Dilihat dari laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah, rinci saldo dana yang terdiri dari saldo dana zakat, infak sedekah, dan saldo dana amil. Biaya yang masih harus dibayar termasuk dalam kewajiban lancar. Kewajiban employment benefit masuk dalam kewajiban jangka panjang. Lalu bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu tabel penerapan PSAK 109 pada Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah. Pada PSAK 109 sudah tertera amil menyajikan dana zakat, dana infak, dan dana amil serta secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Lalu pada pelaksanaan pada Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah, dalam laporan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah yang khusus laporan posisi keuangan menyajikan dana zakat, dana infak, dan dana amil terpisah. Ini sudah sesuai dengan PSAK 109. Lalu ada penggunaan zakat, infak dalam bentuk aset kelolaan. Diungkapkan jumlah persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat dan alasannya. Dalam pelaksanaannya, mengenai aset kelolaan dapat dilihat di dalam laporan keuangan tahunan Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah. Dan ini sudah sesuai dengan PSAK 109. Lalu yang terakhir mengenai zakat di dalam PSAK 109 yaitu hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Dalam pelaksanaannya, Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahmah menjelaskan di CALK mengenai jejaring yang digunakan untuk menyalurkan zakat jumlah dan jenis, dan sudah sesuai dengan PSAK 109. Lalu ada mengenai infak atau sedekah. Dalam PSAK 109, kebijakan penyaluran infak sedekah seperti penentuan skala prioritas, penyaluran infak sedekah, dan penerima infak sedekah. Dalam pelaksanaannya, dalam CLK diungkapkan skala prioritas, penyaluran, dan penerimaan infak sedekah. Dan sudah sesuai dengan PSAK 109. Lalu yang terakhir, kebijakan dalam PSAK 109 adalah kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dan dalam pelaksanaannya, dalam CLK diungkapkan mengenai kebijakan penyaluran untuk amil dan non-amil, serta persentase pembagiannya. Dan itu semua sudah sesuai dengan PSAK 109. Nah, baik, mungkin ini cukup sekian yang dapat Bapak kami sampaikan. Mungkin banyak dari kita berdua banyak melakukan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala